Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faiz Rabani, NIM saya 1205011741. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat tutorial dan penjelasan tentang proses normalisasi konseptual modeling, logical modeling, dan physical modeling. Langkah pertama kita akan menormalisasi di Microsoft Excel. Di sini sudah terdapat dua tabel, adalah tabel pertama faktur penjualan, yang kedua faktur pembelian. Langkah pertama kita akan menormalisasi yang faktur penjualan. Nah, di sini sudah terdapat tabelnya. Langkah pertama, lakukan proses normalisasi dari kuitansi di atas. Ini adalah kuitansinya. Nah, ada tabel pertama yang kita warnakan di sini sebagai warna hijau, yaitu adalah tabel satu valur. Sedangkan yang tabel yang berwarna oranye ini bernilainya multivalur. Nah, normalisasi tahap pertama. Pada tahapan ini dilakukan pemisahan kolom yang di multivalur atau biaya pembelian barang sehingga diperoleh hasil dua entitas, yaitu tabel faktur dan tabel biaya penjualan barang. Nah, selanjutnya kita akan merubah di data model developer. Kita buka terlebih dahulu logical, new entity, kita tambah yang pertama tadi adalah namanya faktur. Oke. Faktur entitasnya ialah tadi nomor faktur, tanggal, nomor faktur, logical, partial, mana partial primary, dan ini itu 11. Lanjut, terus untuk tanggal logical kita pilih date, kita pilih mandatory. Selanjutnya kepada kita pilih logical, kita pilih partial, kita pilih kepada itu 15 dan mandatory. Oke. Selanjutnya alamat, kita pilih logical, kita pilih partial juga, partial, mandatory, kita pilih alamat, nanti kita pilih sekitar 30 karena alamat ini panjang. Kita pilih empty dan oke. Nah, udah jadi yang tabel untuk faktur. Selanjutnya kita akan membuat tabel untuk apa tadi? Bentar, kita lihat dulu. Penjualan barang, kita pilih entity-nya ialah pertama adalah kode barang, nama barang, kode barang, yaitu logical. Kita pilih partial, kita pilih 15, kita pilih empty, kita tambah lagi nama barang, kita pilih logical, kita pilih partial, kita pilih mandatory, kita tulis ini nama barangnya sekitar 15 ya, kita tambah lagi. Selanjutnya
logical kita ganti dengan varchal. Kita buat mandatory, ini kita tulis cuma 2 saja karena cuma 2 angka, biasanya paling banyak. Selanjutnya kita tambah lagi untuk satuan logical kita ganti dengan varchal, kita tulis satuan hingga 3 saja, kita tetap mandatory. Lanjut harga satuan logical kita pilih varchal kita pilih mandatory, kita pilih 12, kita tambah lagi sub diskon dulu, diskon logical varchal dan ini kita isi 4 saja, 3 saja. Dan mandatory kita usah mandatory karena ini nggak wajib juga diisi, kita diskon kan. Lanjut dengan subtotal kita pilih logical, kita pilih varchal, di mandatory kita isi subtotal sekitar 15, subtotalnya sekitar 8 saja. Oke, kita entry dan oke. Nah, ini udah jadi untuk tabel penjualan barang. Selanjutnya kita beri kursor, yaitu new entity. Kita pilih new entity, one to many. Kenapa one to many? Karena salah. One to many karena satu faktur bisa mengisi banyak barang, sedangkan satu barang bisa mengisi satu faktur. Nah, selanjutnya kita akan menormalisasi yang kedua. Nah, ini normalisasi yang kedua, berdasarkan dari hasil normalisasi yang pertama, langkah pertama di normalisasi ini untuk faktur. Nah, di sini sudah terdapat, dari ini kita akan cari atribut dengan UID. Misalnya, di sini sudah ada faktur, pelanggan, terus barang, dan transaksi. Nah, di sini kita buat dulu terlebih dahulu yang faktur. Kita buat di data modeler, kita buat yang faktur. Oke, kita buat entitinya, atributnya tadi adalah nomor faktur, nomor aja, kita pilih logical, kita pilih varchal, kita pilih 11, terus kita pilih primary UID. Selanjutnya tambah lagi untuk tanggal kita pilih logical, kita pilih date, mana date. Oke, kita pilih mandatory, kita apply dan oke. Nah, udah jadi yang untuk faktur yang kedua. Ini faktur untuk normalisasi yang kedua ya. Selanjutnya untuk pelanggan atributnya ialah yang pelanggan. Di sini ada nomor faktur. Pertama kita buat nomor faktur, kita pilih logical, yang ini varchal, kita pilih primary, kita pilih nomor fakturnya di sini 10.
dan kita tambah terus nama logical, terus varchal kita pilih namanya 30 karena nama ini panjang, pilih mandatory, embly, dan oke. Nah, udah jadi yang untuk pelanggan yang kedua. Selanjutnya untuk transaksi, untuk barang terlebih dahulu, barang oke. Untuk atributnya ialah, ada kesalahan, barang. Untuk atributnya ialah di sini kita buat pertama ialah kode barang yaitu logical, varchal. Kita pilih ini adalah 10, terus primary, dan tambah lagi. Terus selanjutnya untuk nama barang kita pilih logical dulu, varchal. Kita pilih primary lagi, kita pilih mandatory. Untuk size nya ialah 20. Selanjutnya harga logical kita pilih partial juga, partial kita pilih size nya ialah pattern size nya 8, kita pilih mandatory. Nah, untuk barang udah selesai. Selanjutnya kita buat yang bagian untuk transaksi. Kita pilih atributnya adalah yang pertama di sini adalah QL-nya. Kita pilih logical, kita pilih varchal, terus kita pilih size-nya ialah 3 karena cuma 3, nggak banyak. Selanjutnya diskon kita pilih varchal juga, logical, varchal kita ganti dengan size-nya 2. Kita pilih, nggak perlu dipilih karena ini nggak wajib sebenarnya untuk diskon. Kita tambah lagi. Terus untuk jumlah kita pilih logical, pilih varchal, dan kita pilih ialah 7 sama seperti tadi, tidak wajib, kita embly dan oke. Nah, untuk nomasi keduanya udah siap. Jadi selanjutnya kita akan beri kursornya supaya lebih kita aturkan lagi. Nah, di sini sudah terdapat yaitu tabel faktur, tabel transaksi, tabel barang, dan tabel pelanggan. Kita berikan one to many. Yang pertama ialah untuk faktur ke pelanggan. Oke. Salah. Untuk menu kita ganti. Nah, kenapa one to many? Karena satu faktur bisa transaksi satu transaksi, sedangkan satu transaksi bisa banyak faktur. Selanjutnya barang ke transaksi. Oke. Nah, sedangkan untuk barang memiliki satu transaksi bisa melakukan banyak kali, sedangkan satu barang bisa melakukan satu transaksi.
Selanjutnya untuk pelanggan ke faktorial. Nah, untuk faktorial ini ialah untuk ini juga, yaitu satu faktor bisa mendatangkan satu pelanggan, sedangkan satu pelanggan bisa satu faktor. Nah, untuk tabel eh, faktor penjualan ini jadi normalisasinya. Selanjutnya kita akan menormalisasi yang faktor pembelian. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk faktor pembelian. Sama seperti yang tadi, cuma bedanya di sini itu ada salesman, itu perbedaannya. Nah, langkah pertama lakukan denormalisasi dari kuntensi di atas. Nah, sama yang tadi, yang ini adalah nilai satu valur, kita warnakan juga lebih mempermudah kita melihat. Dan yang ini bernilai multivalur. Oke. Nah, normalisasi tahap pertama. Pada tahapan ini dilakukan pemisahan kolom yang multivalur atau biaya pembelian barang sehingga diperoleh hasil dari dua entitas, yaitu faktur dan pembelian barang sebagai berikut. Nah, di sini sudah terdapat tabel faktur. Kita warnakan dan ini sudah ada juga biaya pembelian barang, yaitu multivalur. Kita warnakan juga. Nah, jadi untuk ini, untuk normalisasi pertama kita nggak perlu buat di data modelernya karena tadi sudah kita buat. Jadi kita lanjut aja ke untuk normalisasi yang kedua. Jadi berdasarkan dari normalisasi yang pertama, langkah pertama kita normalisasi untuk faktor ialah kita akan cari atribut dengan UID. Misalnya di sini sudah saya buatkan, yaitu adalah faktur ada UID-nya nomor, dan pembelian ada UID-nya nomor faktur, dan sales ada juga nomornya, yaitu ID sales. Selanjutnya barang, kode barang, dan itu aja. Selanjutnya kita akan merubahnya di data modeler. Oke, langkah pertama adalah di sini kita tulis, kita buat new entity, kita klik. Oke, yang pertama adalah faktur, terus entitasnya ialah kita masukkan nomor, terus logical, kita pilih partial, kita pilih size-nya 11, primary. Selanjutnya tanggal, terus logical dan data atas sekali, sorry lupa. Oke, kita empty dan oke. Nah, sorry ada salah, ini kita pilih mandatory. Oke, untuk ini udah jadi partialnya. Kita untuk pelanggan, yaitu yang pertama di sini adalah atributnya ialah nomor partial. Faktur itu logical, kita pilih partial, kita pilih 10 untuk size-nya, pilih primary UID. Selanjutnya kita yang untuk barang lagi, ya terus sorry ada yang salah. Terus nama,
Nama kita pilih varchal, kita pilih 30, dan kita pilih mandatory, kita pilih empty dan oke. Nah, untuk pelanggannya udah juga, kita besarkan. Terus masuk lagi untuk barang kode, untuk atributnya ialah kode barang, lanjut dengan nama barang, lanjut nama barang, harga. Oke, kita isikan di sini logical varchal, terus size-nya adalah 10 dan ini adalah primary UID. Kita masukkan lagi logical barang varchal, untuk ini isinya 20, mandatory, selanjutnya harga, logical harganya, varchal juga, mandatory dan empty dan oke. Nah, untuk barangnya sudah. Selanjutnya untuk transaksi pertama atributnya ialah QTY, yaitu logical tambah varchal, terus isinya 3, dan nanti ini isinya mandatory tambah diskon, logical isinya varchal juga, terpilih size-nya cuma 2 dan tidak perlu diisi, tidak wajib. Dan untuk jumlah kita pilih logical dan kita pilih varchal juga, dan tidak wajib ke empty dan oke. Dah selesai untuk pembagian transaksi. Selanjutnya untuk sales, ini salesnya perbedaan antara tabel penjualan dan tabel pembelian. Masukkan untuk sales yang pertama ialah atributnya ialah ID sales, ID aja. Logical kita masukkan varchal, kita pilih salesnya 12, terus namanya masukkan lagi nama pilih logical, dan ini atributnya kita pilihnya untuk varchal juga, untuk ukurannya 30 juga size-nya, dan kita pilih mandatory, kita empty dan oke. Nah, sorry kesalahan. Oke, nah ini udah jadi untuk tabel-tabelnya. Sekarang kita buat kursornya lagi, panah-panahnya itu kita pilih terlebih dahulu. Ya, ini pertama adalah sales, pindahkan sales, baru faktor, baru transaksi, barang, baru pelanggan. Nah, selanjutnya kita pilih untuk sesuai dengan perintah yang kita buat. Kalau saya menggunakan one to many, pertama ialah one to many sales ke faktor, yaitu balik, sorry. Selanjutnya transaksi transfer.
sorry. Oke, selanjutnya sekarang ke oke, selanjutnya pelanggan ke satu. Oke, nah sedikit saya jelaskan. Sales one to many, sales full faktor. Karena satu sales bisa memilih satu faktor, sedangkan satu faktor bisa menilai sales. Terus untuk faktor ke sales transfer, satu transfer satu sales faktor bisa transfer satu, sedangkan transfer bisa hanya satu faktor. Sebaliknya dengan barang satu barang bisa satu transfer, sedangkan banyak transfer bisa sedangkan satu transfer bisa banyak barang. Selanjutnya untuk faktor ke pelanggan, satu pelanggan bisa menggunakan satu faktor, sedangkan satu faktor bisa menggunakan banyak pelanggan. Nah, jadi ini adalah hasil dari logical modeler. Jadi kita lihatnya gimana caranya. Kita pilih view, kita pilih logical diagram, kita pilih information, kita klik. Nah, jadi ini dia nampak kan dari tabel salesnya berapa. Ntar kita jelaskan lagi. Nah, ini nampaknya dari kita besarkan, nampak dari vouchernya 11, vouchernya 12, nampak semuanya di sini. Nah, dan yang untuk tabel satu lagi kita akan diperlihatkan juga logicalnya gimana. Ntar kita rapikan sedikit. Oke, selanjutnya di tabel satu lagi kita rapikan, kita pilih nah ini dia, kita pilih view, logical diagram, kita pilih information. Nah, kan udah nampak nih berapa posikannya, nampak nih semuanya diagramnya berapa. Nah, jadi begitu hasil dari logicalnya. Selanjutnya kita akan membuat SQL Plus-nya. Selanjutnya kita akan membuat data ini di SQL Plus. Yang pertama kita harus membuka terlebih dahulu aplikasinya. Bentar, ini saya close dulu. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya, yaitu pertama kita startkan dulu supaya bisa jalan aplikasinya. Apabila sudah berjalan, oke, ini berarti sudah bisa dijalankan. Selanjutnya kita buka aplikasi Run SQL Combiner. Oke, yang pertama kita buat adalah yaitu connect. Bentar, kita besarkan. Connect as DBA, ketik. Oke, kita enter. Nah, ini kita masukkan usernya. User saya ialah bentar, kita pilih Oracle, dan passwordnya ini dapat dari kita install aplikasi ini. Kita masukkan passwordnya yang punya saya. Oke, kita enter. Nah, udah connect. Selanjutnya kita di sini akan mengetes terlebih dahulu dari database dari aplikasi SQL Combine ini. Caranya ialah select bintang, lanjut dengan from tab, kita ketikkan enter. Nah, jadi ini kalau sudah berjalan berarti aplikasi sudah bisa digunakan. Tampak ini ada data-data database dari aplikasi Common ya. Selanjutnya kita akan membuat database baru untuk kita. Langkah pertama ialah kita membuat user
Untuk nama ini terserah dari kita mau ngambil nama yang mana, ini ya tergantung kita yang punya. Saya memilih tabel penjualan, pilih identified by Faiz. By ini adalah password kita login nanti, jadi kita enter. Nah, karena saya sudah membuatnya, di sini sudah terlihat tabel penjualan sudah didatakan di sini. Jadi kita langsung saja kita masuk. Caranya ialah kita buat show user. Kita ketik enter. Ya, itu adalah di sini. Jadi yang punya akses adalah SYS. Jadi di sini kita akan meminta akses. Karena saya sudah memiliki akses, yaitu tabel penjualan. Lanjutnya kita akan mengecek. Mengecek. Jadi kita langsung aja login, yaitu dengan menggunakan connect tabel penjualan. Kita pilih enter. Passwordnya tadi Faiz namanya, enter juga. Sudah connect. Nah, lanjut selanjutnya kita akan mengisi data atau tabel untuk database kita. Ya, yang pertama ialah di sini ada, kita buat terlebih dahulu. Select tabel barang, buka kurung, kita enter. Lanjut dengan ID barang, tulis varchal 2, buka kurung 10, tutup kurung, koma. Kita lanjutkan lagi untuk nama barang. Kita tulis, nama barang kita jadikan barang varchal 2, 10, tutup kurung, koma. Selanjutnya harga satuan varchal 2, buka kurung 10 juga, tutup kurung, koma. Lanjut diskon varchal 2, buka kurung 10 juga, tutup kurung, koma. Lanjut primary key, physical primary key, buka kurung, ID sama dengan barang, tutup kurung, enter bawah, tutup kurung. Nah, jadi seperti inilah tabel yang kita buat tadi. Selanjutnya kita enter aja. Oke,
tabel yang sudah jadi. Selanjutnya kita bisa mengecek tabel yang kita buat ini dengan cara kita tulis select bintang from tabel from barang 5. Kita kasih T dan enter. Nah, jadi hasilnya tuh nggak ada, belum kita isi. Selanjutnya kita isi dengan cara insert insert intro barang 5 valur buka kurung kode barangnya ialah barang BGL garis 0001 petik koma petik, lanjut dengan barang 1 petik koma petik buat RP, lanjut 54.00 54.000 petik dengan 0%, lanjut dengan tutup kurung, tinggal ketik tutup kurung dan enter. Nah, udah jadi yang data yang pertama. Kita lanjutkan hingga data yang keempat. Lanjut dengan data yang kedua, sama seperti yang di atas, cuma diganti aja nomornya. Nah, insert. Ini jangan sampai salah ya, karena ini sangat sensitif. Kalau salah satu kata, jadi ini bisa merubah atau bisa error gitu. Jadi jangan sampai salah, diusahakan jangan sampai salah. Itu lanjut buka kurung petik BRG 0002 petik barang 2 petik RP 54,000 petik 0%, persennya masukkan, koma lagi, buka kurung, petik dan enter. Nah, jadi lagi tabel yang kedua. Lanjut tabel yang ketiga, sama seperti tadi, insert intro barang 5 bentar. Oke, barang 5 buat buka kurung petik barang sama dengan 003 petik petik barang 3 petik petik RP dengan harganya nominalnya ialah 65 petik petik
petik, koma petik, 0%, buka kurung. Nah, bentar ada yang kurang, petik. Nah, kita enter. Nah, udah jadi tabel yang ketiga. Lanjut tabel yang kedua, yaitu sama seperti yang tadi. Intro barang 5, lalu buka kurung, petik BA barang 004, petik, petik barang 3, petik, petik, lanjut dengan RP yang dihargai dengan 20.000, koma 000. Bentar, seperti ada yang salah. Lanjutkan dulu. 0%. Nah, kan ada yang salah. Jadi kita ulangi lagi. Sorry, ada yang salah teman-teman. Lanjut insert ya, intro barang 5, close, buka kurung, barang petiknya tinggal, barang 004, koma petik barang 4, koma petik, koma RP titik 20.000, petik, koma petik 0% of persen petik. Nah, udah jadi. Jadi selanjutnya kita akan mengecek dari tabel yang kita buat tadi. Caranya ialah kita buat seperti yang tadi. Kita buat select bintang from barang 2 dan barang 5 2. Nah, jadi sudah terdapat hasilnya ini yang kita buat tadi, ID barang, nama barang, harga barang, dan satuan. Dan juga kita bisa mengecek yang lebih mudah lagi, kita cuma mengecek ID-nya atau nama barang dari berikut. Bisa kita coba. Yang pertama adalah select ID barang from barang 5. Nah, seperti ini. Ini terdapat ID-nya, yaitu barang 1, barang 2, barang 3. Nah, jadi begitulah cara membuat physical dari aplikasi skala plus. Demikian dari hasil tutorial saya dan penjelasan saya.
Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.